Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Zahra, mahasiswi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling. Materi yang pertama yaitu angket. Pengertian angket. Angket merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes, berupa serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang diajukan oleh responden. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi konseli, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, atau informasi lainnya. Dari data yang diperoleh dari angket tersebut dapat berfungsi: yang pertama, mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, evaluasi program bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, untuk mengambil sampel sikap atau pendapat dari responden. Salah satu pengertian angket menurut ahli yaitu Suryono Anwar pada tahun 2009 yang mengatakan angket atau kuesioner merupakan sejumlah pernyataan atau pertanyaan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Selanjutnya yaitu fungsi angket. Yang pertama, fungsi angket yaitu mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validasi informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, evaluasi program bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, untuk mengambil sampel sikap atau pendapat dari responden. Kuesioner atau angket sendiri itu sebagai alat evaluasi yang sangat berguna untuk mengungkapkan latar belakang orang tua peserta didik maupun peserta didik itu sendiri, di mana data yang diperoleh melalui kuesioner itu pada suatu saat akan diperlukan, terutama apabila terjadi kasus-kasus yang menyangkut diri peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan angket. Pada umumnya tujuan penggunaan angket dalam proses pembelajaran terutama yaitu untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Selanjutnya, manfaat dari angket itu sendiri. Yang pertama, mengenali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para ahli atau para peneliti terlebih dahulu. Yang kedua, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Yang ketiga, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Yang keempat, memanfaatkan data sekunder. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Berikutnya yaitu jenis-jenis angket. Yang pertama, angket tertutup. Angket tertutup yaitu angket yang di dalamnya telah terdapat alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh si pemuat angket. Yang kedua, angket terbuka. Angket terbuka yaitu angket yang sistem menjawabnya tidak menggunakan pilihan ganda maupun yes or no, sehingga responden atau narasumber bisa leluasa mengisi pernyataan atau pertanyaan dalam angket tersebut dengan jawaban dan pendapat mereka sendiri. Yang ketiga, kombinasi angket terbuka dan angket tertutup. Jenis angket ini digabungkan oleh dua jenis angket sebelumnya. Maksudnya dalam angket ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh alternatif jawabannya. Namun dapat pula memilih alternatif bagi responden atau narasumber untuk membuat jawabannya sendiri. Yang keempat yaitu angket langsung. Angket langsung ini yaitu angket yang berisi daftar pertanyaan yang berhubungan dengan responden atau jawaban tentang diri responden, misalnya jumlah anak, jumlah penghasilan, dan sebagainya. Yang kelima, angket tidak langsung. Kalau angket tidak langsung sendiri ini angket
angket yang berisi daftar pertanyaan tentang orang lain dan diisi oleh responden yang mengetahui tentang orang tersebut, atau di mana responden menjawab pertanyaan tentang orang lain. Selanjutnya yaitu cara membuat angket. Dalam membuat angket perlu diperhatikan hal-hal seperti yang pertama menggunakan bahasa yang sederhana, yang kedua menggunakan kalimat yang pendek, yang ketiga jauhi pertanyaan yang berhubungan dengan harga diri dan bersifat pribadi dari responden, yang keempat menyusun angket dengan singkat, yang kelima dalam daftar pertanyaan jauhi kata-kata yang menyinggung perasaan responden atau narasumber, dan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada responden terhadap angket yang kita buat. Untuk membuat sebuah angket yang valid, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu pertanyaan haruslah mudah dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda. Yang kedua, pernyataan harus berhubungan dengan topik permasalahan. Yang ketiga, pertanyaan harus menarik sehingga responden merasa senang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat, jawaban responden diusahakan bisa konsisten sejak pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Yang kelima, alternatif jawaban yang diberikan harus beragam agar responden tidak merasa bosan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Berikutnya materi dari kelompok 2, yaitu wawancara. Pertama, pengertian wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpulan data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaiknya bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan dalam tatap muka kepada konseli serta mendukung tujuan bimbingan menurut Stewart pada tahun 1978. Wawancara atau interview ini sendiri berfungsi untuk menentukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang diperoleh oleh konseli. Wawancara ini sebenarnya merupakan bagian dari wawancara konseling yang utuh, yaitu mulai dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, dan evaluasi. Memahami berbagai potensi, sikap, perasaan, pikiran, pengalaman, harapan dan masalah konseli, serta memahami potensi dan kondisi lingkungan, baik lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerjanya secara mendalam. Selanjutnya yaitu manfaat dan kekurangan wawancara. Mengungkapkan langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu atau konseli, mengungkapkan struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi persoalan individu. Selanjutnya yaitu kekurangan wawancara, yaitu tidak cukup efisien karena penggunaan metode ini dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup banyak. Cara mengatasi kelemahan ini dapat menggunakan pedoman wawancara dan interview yang terlatih. Wawancara ini juga tergantung pada kesediaan, kemampuan, dan waktu yang tepat dari interview, sehingga informasi ini tidak dapat diperoleh dengan seteliti-telitinya. Keterampilan wawancara itu sendiri merupakan salah satu modal yang dikuasai oleh interviewer, seperti keterampilan berkomunikasi, misalnya menjalin hubungan baik, menumbuhkan rasa aman, nyaman, percaya, dihargai, diterima, memberi perhatian, kerjasama konseli, mengembangkan topik netral. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 3, yaitu observasi. Yang pertama yaitu pengertian dari observasi. Secara umum, observasi adalah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui suatu fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena itu tersendiri yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat observasi itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuan observasi menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipan, yaitu bila pihak yang melakukan observasi turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu observasi
non-partisipan, yaitu bila observasi tidak secara langsung atau tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan observasi. Kelebihan dari observasi itu sendiri, yang pertama, dapat mencatat hal-hal, perilaku pertumbuhan dan sebagainya pada waktu kejadian itu berlangsung atau sewaktu perilaku itu terjadi. Yang kedua, dapat memperoleh data dari subjek secara langsung. Yang ketiga, memberikan informasi. Yang keempat, memberikan tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. Yang keempat, dapat menjaring tingkah laku nyata bila saat observasi tidak diketahui. Yang keenam, pengamatan bersifat selektif. Yang ketujuh, pengamatan mendorong perkembangan subjek pengamatan. Sedangkan kelemahan dari observasi yaitu diperlukan waktu yang lama. Yang kedua, pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama. Yang ketiga, adanya kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin diamati. Yang keempat, penafsiran terhadap hasil observasi seringkali bersifat subjektif. Yang kelima, sikap pengamat. Yang keenam, orang akan salah tingkah jika ia tahu menjadi subjek observasi. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu biografi. Yang pertama yaitu pengertian dari biografi itu sendiri. Secara etimologis, metode biografi adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami. Baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Selanjutnya yaitu materi yang keenam, yaitu tes inventory. Yang pertama, pengertian dari tes inventory itu sendiri. Tes inventory adalah tes yang terutama menggunakan paper dan pensil. Tes inventory merupakan self-report questionnaire untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik dan kepribadian seperti minat, penyusun diri, motivasi, dan prasangka. Tujuan tes kepribadian sendiri ada 3 bagian, yaitu klasifikasi untuk membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, dan industri, deskripsi, penggambaran yang lebih intensif, dan subjek prediksi untuk meramalkan perkembangan klien. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat tes inventory. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyusun diri, motivasi, dan prasangka. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan tes inventory. Yang pertama, identifikasi tujuan ukur. Yang kedua, operasionalisasi konsep. Yang ketiga, penaskahan dan pemilihan format stimulus. Yang keempat, penulisan item, review item. Yang kelima, uji coba. Yang keenam, analisis item. Yang ketujuh, kompilasi seleksi item. Yang kedelapan, pengujian reliabilitas dan validitas. Yang kesembilan, kompilasi 2 format final. Selanjutnya yaitu pengertian AUM belajar PTSDL. AUM PTSDL merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya, dan oleh karena settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, maka AUM PTSDL dipergunakan oleh guru untuk peserta didiknya. Selanjutnya, fungsi dari AUM PTSDL itu sendiri, yang pertama, membantu guru bimbingan konseling atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling, khususnya berkaitan dengan masalah belajar peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dan menyelesaikan masalah belajarnya untuk selanjutnya memberikan alternatif pelayanan sehingga kendala peserta didik dalam menempuh tugas-tugas perkembangannya segera terjawab.
selesai. Yang kedua, meminta individu menyiapkan alat tulis. Yang ketiga, membagi buku dan lembar jawaban AUM PTSDL. Yang keempat, memberi instruksi cara pengerjaan AUM belajar PTSDL. Yang kelima, mengonfirmasikan bahwa pengerjaan AUM PTSDL tidak memiliki batas waktu. Yang keenam, melakukan pemeriksaan ketepatan peserta didik dalam cara mengisi AUM PTSDL. Yang keenam, mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian AUM PTSDL. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengolahan hasil. Yang pertama, konselor melakukan pengolahan hasil AUM belajar PTSDL dengan melakukan penghitungan secara kuantitatif. Yang kedua, berdasarkan hasil pengolahan secara kuantitatif. Yang ketiga, pengolahan hasil AUM PTSDL harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian. Yang keempat, kesegaran pengelolaan hasil AUM PTSDL akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. Yang kelima, pengolahan hasil menggunakan format khusus. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan AUM belajar PTSDL. Yang pertama, kelebihan AUM PTSDL yaitu validas dan reliabilitas tinggi. Yang kedua, memudahkan peserta didik mengemukakan mutu belajar dan masalah belajar yang dimiliki. Yang ketiga, mempermudah konselor, guru atau dosen pembimbing untuk melakukan analisis. Yang keempat, software program pengolahan AUM PTSDL akan mempermudah dan mempercepat konselor melakukan proses pengolahan AUM belajar PTSDL. Yang kelima, AUM PTSDL memiliki banyak manfaat, antara lain konselor lebih mengenal mutu belajar dan memahami masalah peserta didik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan AUM belajar PTSDL. Yang pertama, kelebihan AUM PTSDL yaitu validas dan reliabilitas tinggi. Yang kedua, memudahkan peserta didik mengemukakan mutu belajar dan masalah belajar yang dimiliki. Yang ketiga, mempermudah konselor, guru atau dosen pembimbing untuk melakukan analisis. Yang keempat, software program pengolahan AUM PTSDL akan mempermudah dan mempercepat konselor melakukan proses pengolahan AUM belajar PTSDL. Yang kelima, AUM PTSDL memiliki banyak manfaat, antara lain konselor lebih mengenal mutu belajar dan memahami masalah peserta didik yang membutuhkan bantuan segera. Selanjutnya yaitu kekurangan dari AUM belajar PTSDL. Yang pertama, membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil. Yang kedua, data yang diungkapkan melalui AUM belajar PTSDL masih bersifat umum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.